Bawaslu Kabupaten Blitar sedang menangani laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024. Pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 yakni DPC PDIP Kabupaten Blitar dan sebagai terlapor yakni KPU Kabupaten Blitar. Penanganan laporan dugaan pelanggaran administratif tersebut sudah memasuki agenda persidangan di Bawaslu Kabupaten Blitar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Samsul Hadi, wartawan harian Surya untuk Anda. Rekan Samsul Hadi, silakan laporannya rekan. Ya baik, selamat siang Justina dan Tribuners. Seperti diketahui, Bawaslu Kabupaten Blitar menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024. Dan sekarang penanganan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 sudah masuki persidangan di Bawaslu Kabupaten Blitar. Ya, sebagai terlapor dalam perkara ini yaitu DPC PDIP Kabupaten Blitar, sedang terlapornya KPU Kabupaten Blitar. Yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran administratif ini soal salah satu bakal calon legislatif dari PDIP yang dinyatakan tidak memenuhi syarat saat proses pencermatan rancangan daftar caleg sementara oleh KPU Kabupaten Blitar karena menganggap ada dugaan pelanggaran administrasi. Akhirnya DPC PDIP Kabupaten Blitar melaporkan hal itu ke Bawaslu Kabupaten Blitar. Dan kemarin itu proses sidang kedua yaitu terkait jawaban dari KPU Kabupaten Blitar terhadap laporan dugaan pelanggaran dari DPC PDIP Kabupaten Blitar. Soal itu KPU Kabupaten Blitar menjelaskan kalau proses proses pencermatan rancangan DCS itu sudah sesuai dengan aturan dan mereka mengacu pada teknis tahapan pencermatan. Jadi untuk pencermatan itu memang yang dilakukan KPU itu berdasarkan dokumen persyaratan yang sudah diunggah di sistem pencalonan atau silon. Jadi yang dilakukan verifikasi oleh KPU itu dokumen yang sudah diunggah melalui sistem pencalonan atau silon. Dan terkait satu bakal calon dari PDIP yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, itu ada salah satu persyaratan yang tidak diunggah atau mereka salah mengunggah di sistem pencalonan atau silon. Jadi satu persyaratan yang salah itu seharusnya yang diunggah adalah ijazah, tapi oleh partai itu yang diunggah atau yang diupload di sistem pencalonan adalah surat keterangan hasil ujian, jadi bukan ijazah. Maka itu dari KPU Kabupaten Blitar akhirnya menyatakan salah satu bakal calon legislatif dari PDIP di Dapil 3 tepatnya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena dokumen persyaratan yang diunggah di Silon itu dinyatakan tidak lengkap. Untuk proses persidangan itu masih berlangsung dan rencananya Senin depan itu akan dilakukan pembuktian dan dalam pembuktian ini dari pihak pelapor atau DPC PDIP akan menyiapkan saksi maupun bukti-bukti. Dan dari Bawaslu itu nanti keputusannya, jadi mereka melihat dari hasil pemeriksaan dalam sidang. Bawaslu tetap mengacu pada undang-undang dalam tahapan pencalonan legislatif yang berlaku di pemilu 2024. Demikian, Justina, kembali ke studio. Baik, rekan Samsul Hadi, wartawan harian Surya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso. Pembacaan laporan dan ini tadi adalah penyampaian jawaban yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Blitar terkait dengan pokok laporan yang disampaikan oleh partai itu berkaitan dengan salah satu bakal calon yang ada di Dapil 3 ya. Dapil 3 yang telah diajukan oleh partai yang pada saat verifikasi hasil pencermatan DCS dan penyusunan DCS itu kita nyatakan TMS. Partai berpendapat bahwa kami ada dugaan
pelanggaran administrasi karena partai merasa bahwa mereka tidak lengkap dalam menyampaikan dokumen persyaratan bakal calonnya. Namun kami berpedoman dengan teknis pelaksanaan proses pencalonan ini, bahwa kami berpedoman pada apa yang sudah diupload di Silon, karena itu sudah sesuai ketentuan bahwa pengajuan persyaratan bakal calon itu setelah dokumen tersebut diupload ke dalam Silon. Sedangkan salah satu syarat itu belum terupload dalam Silon, sehingga kami juga acuannya ya apa yang sudah di-input di dalam Silon. Berarti itu menyebut katanya sistemnya Pak, ini Pak yang ada kendala saat itu tidak bisa. Ya, kami tidak tahu ya apa yang sudah dilakukan oleh partai kaitannya dengan Silon. Karena gini prosesnya, pada saat pencermatan rancangan DCS itu yang bisa mengakses hanya parpol. Kami tidak bisa mengakses. Nah, kami bisa mengakses ketika parpol datang ke KPU yang menyerahkan hasil pencermatan rancangan DCS itu, kemudian disubmit. Disubmit baru setelah submit itu kita pada saat verifikasi bisa mengakses. Apa yang terjadi di silonnya partai itu kita juga tidak tahu. Ya, pasca submit memang sangat kemungkinan besar partai memang tidak bisa menyusulkan dokumennya, ya, karena dia sudah datang ke KPU menyerahkan dan saat itu kita submit sehingga kita bisa ngecek. Berarti ketika partai itu mensubmit sudah tidak bisa diubah lagi itu ya? Ya, partai sudah tidak bisa melakukan. Jadi di luar kewenangannya KPU gitu berarti kan, karena nanti yang mengakseskan KPU silon hanya partai bisa ngecek dari silonnya KPU dan juga tidak bisa mengupload juga. Itu yang dari yang diupload partai surat apa tadi? Jadi partai itu operatornya salah upload ya. Yang seharusnya ijazah tapi surat keterangan hasil ujian. Padahal seharusnya ijazah. Padahal persyaratannya harus ijazah. Ketika sudah disusulkan pasca nah kita nggak bisa. Berarti kan kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.